Halo, nama saya Fajar. Sekarang sibuk di Hypercat Lab, terus sebagai seorang ayah anak homeschooling. Udah. Biasanya pagi aktivitas dulu sama keluarga, biasa sarapan, kemudian prepare toko, atau enggak biasanya pagi-pagi sepedahan dulu, olahraga, setelah itu mandi terus ke toko, ngopi pagi biasa di sini, terus udah ngelayanin customer segala macam di Hypercat, udah sampai jam 7 malam biasanya, baru pulang ke rumah. Kalau awal-awal itu memang dari belajar sendiri cara develop film dari Kaskus, dari komunitas gitu, terus dari YouTube, kemudian pindah ke Bandung tahun 2011, bikin iseng-iseng bikin jasanya di Kaskus, ternyata sambutannya positif dari teman-teman di sana, ada yang pengen dicuciin filmnya, itu tahun 2012, kemudian jual beli kamera, jual beli film. 2014 baru bikin namanya si Hypercat Lab. Jadi punya brand pertama kali 2014, terus waktu itu masih di rumah kita kerjainnya, sempat bikin toko gitulah, kecil-kecilan di rumah. 2017, nanti 2019 baru punya toko fisik sendiri yang benar-benar kepisah gitu dengan rumah. Jadi tahun 2009 waktu itu baru lulus kuliah sebenarnya. Terus nyari hobi lah, pengen motret, kemudian browsing. Ternyata waktu itu yang lagi rame kamera lomografi, kamera lomo ya, hasilnya yang unik-unik gitulah warna-warnanya. Nah, ternyata di rumah waktu itu masih ada nyimpen kamera point and shoot, kamera pocket. Ya udah akhirnya saya nyari filmnya, nyuci film, kemudian nyari komunitasnya. Waktu itu ketemu yang di Kaskus. Nah, akhirnya udah mulai dari situ saya belajar tentang fotografi analog, kemudian bikin komunitasnya juga. Waktu itu masih di Makassar, belum di Bandung. Jadi bikin komunitas di Makassar, yang komunitas analog semua, anak-anak Kaskus dan pakai film. Awal mulanya dari situ sebenarnya, perkenalan dengan fotografi yang langsung pakai analog, fotografi analog langsung. Kalau fotografi analog manusia mungkin berterima kasih ya. Terima kasih karena fotografi ini akhirnya saya jadi banyak teman, banyak kenalan, membuka lapangan pekerjaan buat saya sendiri dan buat teman-teman gitu. Banyak hal lah yang akhirnya dari analog ini membuka jalan bagi banyak hal bagi saya sebenarnya. Iya, kalau dulu tuh kebanyakannya yang main analog, kebanyakannya lebih ngulik sih. Lebih ngulik kamera, lebih ngulik film, terus ngulik nyucinya juga, sampai nyetak malah kalau zaman dulu. Kalau sekarang, kebanyakannya nih yang main analog, apalagi yang baru-baru tuh lebih buat apa ya, lifestyle gitu sih kamera analognya. Lebih ke fashion, jadi udah nggak terlalu ngulik tentang kamera, udah nggak terlalu ngulik tentang fotografi. Jadi lebih ke lifestyle sih sebenarnya, itu sih bedanya. Kalau yang dulu sama yang sekarang, kerasanya pisan. Nah, kalau dulu emang sebelum pandemi ya apalagi, jadi banyak komunitas gitu, banyak komunitas yang sendiri-sendiri, antar teman, hunting, motret, segala macam. Kalau sekarang saya lihat karena setelah pandemi itu kebutuhan orang akan berteman, berkomunitas itu akhirnya ada lagi kan. Nah, makanya komunitas kayak Rabu Motret itu masif banget yang ikut karena mungkin kayaknya udah terpisah lama dengan pandemi tuh, beberapa tahun orang nggak saling ketemu, nggak saling hunting bareng. Makanya ketika ada movement yang baru, yang rame, orang tuh pada ikutan, jadi masif banget memang kelihatannya. Nah, itu sih bedanya karena ada pandemi itu yang misahin. Masih motret. Biasanya masih bawa pocket kemana-mana sambil sepedahan, sambil main sama anak, itu selalu pasti bawa kamera biasanya. Mungkin pertama saya tidak bisa melakukan yang lain lagi. Ya itu aja gitu, maksudnya
Saya sukanya itu, saya bisanya meluluhkan itu, ya udah. Jadi akhirnya di sana aja tetap di skena analog, dan karena suka sih sebenarnya jadi betah gitu. Dan saya melihatnya ya karena itu ada dari dulu, memang ada naik dan turun. Jadi ketika ada penurunan, saya yakin pasti nanti ada masanya lagi gitu bakal balik. Iya, iya. Jadi ruang-ruang kayak coffee shop atau cafe atau yang sebagainya memang jadi tempat alternatif tim sih buat kita yang fotografer atau yang sering motret. Jadi pertama tempat ngumpul gitu ya, tempat ngumpul, tempat komunikasi, diskusi, tempat pameran juga, karena emang tempatnya jadi nggak jadi tidak eksklusif kan, jadi semua orang bisa datang, semua kalangan yang mau yang profesional maupun yang enggak itu bisa datang. Jadi tempat-tempat seperti coffee shop itu jadi alternatif buat yang motret, yang mau pameran, yang mau berkomunitas.